Jika mendengar kata Creative Hub di DKI Jakarta, apa yang pertama kali ada di pikiran kalian? Creative Hub sendiri direspon baik oleh masyarakat. Namun, potensi dan juga talenta di Creative Hub belum terfasilitasi dengan optimal. Hal ini pastinya menimbulkan berbagai masalah, di antaranya yang pertama, belum meratanya pengembangan dan juga lokasi Creative Hub di wilayah DKI Jakarta. Yang kedua, skema pembiayaan pemerintah belum sepenuhnya adaptif terkait bisnis, digital, dan juga kreatif. Dan yang ketiga, banyak hub milik pemerintah memiliki jam operasional yaitu jam 8 hingga jam 4 sore. Dari permasalahan yang ada, kami melakukan identifikasi permasalahan menggunakan analisis APKL, di mana dari 3 identifikasi masalah, kami menemukan ranking pertamanya adalah belum meratanya pengembangan dan juga lokasi Creative Hub di wilayah DKI Jakarta. Berdasarkan hasil APKL yang telah kami lakukan, kami mengidentifikasi penyebab masalah dengan menggunakan fishbone diagram. Dari sini diketahui ada 6 penyebab masalah tersebut, yaitu man, method, machine, money, material, and market. Setelah itu, kami mengidentifikasi penyebab isu utama dengan menggunakan metode USG. Berdasarkan hasil analisa dan diskusi, penyebab isu utama yang kami pilih adalah konsentrasi pasar kreatif yang terpusat di wilayah tertentu seperti pusat kota. Dampak penyebab isu terdiri atas 3 aspek, aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek pemerataan layanan. Aspek ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi kreatif tidak merata antar wilayah, potensi talenta di wilayah pinggiran tidak terserap pasar, terjadi kesenjangan akses terhadap investor, pembiayaan, dan jejaring bisnis, serta nilai tambah ekonomi hanya terkonsentrasi di pusat kota. Aspek sosial yaitu talenta muda di wilayah tertentu kehilangan akses di ruang ekspresi dan pengembangan, kesenjangan kesempatan antar komunitas kreatif, serta motivasi dan partisipasi masyarakat di wilayah minim fasilitas menurun. Aspek pemerataan layanan yaitu layanan dan fasilitas pengembangan ekonomi kreatif belum dirasakan merata, wilayah tertentu harus bergantung pada pusat kota untuk akses pasar, serta pemanfaatan ruang publik di wilayah lain yang belum optimal. Berdasarkan proses identifikasi dan penapisan solusi, terdapat 3 alternatif yang dirumuskan, yaitu optimalisasi pemanfaatan aset Pemda sebagai creative space, penyelenggaraan pasar kreatif di tiap wilayah secara berkala, serta penetapan zona atau kawasan kreatif berbasis wilayah. Dari ketiga alternatif tersebut, solusi yang dipilih adalah penetapan kawasan kreatif berbasis wilayah, karena dinilai paling strategis dalam menciptakan pusat pertumbuhan baru di luar pusat kota secara terstruktur dan berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, aktivitas pasar kreatif tidak lagi terpusat, melainkan tersebar di berbagai wilayah DKI Jakarta. Hal ini mendukung pemerataan ekosistem ekonomi kreatif, sekaligus berkontribusi terhadap visi Jakarta sebagai top 20 global city yang innovation driven, yaitu kota yang mampu menumbuhkan inovasi secara inklusif dan merata. Smart ASN adalah konsep ASN yang memiliki kompetensi digital, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Tidak hanya menguasai terkait dengan teknologi informasi, tetapi juga mampu untuk mengaplikasikannya untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas. Dari solusi yang terpilih, penetapan zona atau kawasan kreatif berbasis wilayah, konsep Smart ASN diterapkan secara nyata. Pertama, dari sisi literasi digital, ASN memanfaatkan data dan teknologi digital untuk memetakan potensi wilayah dan talenta kreatif, sehingga penetapan zona kreatif dilakukan secara tepat sasaran. Kedua, inovatif. ASN menghadirkan pendekatan baru melalui desentralisasi pasar kreatif dengan mengembangkan zona kreatif sesuai karakter dan subsektor unggulan tiap wilayah. Ketiga, adaptif. ASN menyesuaikan pengembangan zona atau kawasan kreatif dengan dinamika pasar dan kebutuhan talenta agar kebijakan tetap relevan dan berkelanjutan. Jalan-jalan mampir makan Indomie, pulangnya minum es biji selasi. Cukup sekian dari kami, terima kasih.